Hello, pesan subuh Hotman Paris kepada para laki-laki seluruh Indonesia. Pesan saya adalah satu, kalau kau sudah tidak cinta sama istrimu, kau nggak usah gebukin deh, nggak usah ke DRT. Ya. Dua, kalau ada permintaanmu ditolak oleh istrimu, juga jangan gebukin deh. Harga diri laki-laki nggak ada kalau suka gebukin wanita. Ya, kenapa harus digebukin? Banyak cara kok untuk memuaskan hatimu. Ya, kalau kau tidak cinta istrimu, tidak perlu harus gebukin. Boleh kok berbuat salah yang kecil-kecil di luar. Misalnya punya seseorang yang cantik, tapi jangan telantarkan istrimu. Yang kedua, kalau istrimu menolak, misalnya di malam-malam yang dingin, juga jangan digebukin. Ya, ini pesan saya kepada seluruh laki-laki. Ya, jagalah harga dirimu laki-laki. Yang ketiga yang paling penting adalah laki-laki harga dirinya sangat ditentukan oleh status ekonomi. Jadi bekerjalah yang benar, jangan hidup di ketiak istri. Ya, jangan hidup di ketiak istri. Ini pesan saya kepada semua laki-laki. Awalnya bisa cinta, tapi lama-lama kalau kau hidup dari keringat, hidup dari ketiak istri, lama-lama istrimu tidak respect dan juga tidak nafsu sama kamu. Ingat itu, walaupun kau seganteng apapun. Ada beberapa klien saya dulu artis sama aktor, waktu nikah bukan main betapa show off-nya mereka seolah-olah bahagia. Lama-lama si cowok tidak punya penghasilan. Akhirnya si cewek mulailah berpaling dan tidak menghargai cowoknya. Jadi bekerjalah terus dan jangan bangun terlalu siang. Bangun jam 3 subuh kayak Hotman. Oke? Sampai hari ini. Oke? Ingat, jangan gebukin lakimu, jangan gebukin wanitamu. Kalau kau memang udah gak cinta, cari cara lain. Yang ketiga, laki-laki ditentukan oleh status ekonomi. Ya, kaget sih dengar beritanya, yang jelas turut prihatin ya. Namanya ini dalam berkeluarga pasti keluarga baru, masih banyak cobaan, mudah-mudahan bisa nyelesain masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kaget banget, jadi begitu dengar, kebetulan masih di luar negeri kan gitu loh, Ferel kaget sekali, dia langsung kasih kabar ke saya kalau mamanya ada musibah. Dia sedih, terus lagi dia kebetulan pagi itu beritanya disampaikan ke dia nangis, terus cerita ke saya bilang saya kasih support buat Vero, kamu yang sabar gitu loh, kasih support buat mama kalian. Saya juga telepon Atala, kebetulan Atala di Jakarta, coba kalau bisa kamu support, bisa mendampingi atau bagaimana. Dan ya anak-anak kebetulan Atala yang lebih dekat dan bisa lebih cepat ketemu, mungkin dia bisa langsung berangkat kemarin. Sempat curhat nggak Ferel? Iya, jadi pisah. Jadi saya kembali ke sini, Ferel langsung ke Surabaya nemuin mamanya. Iya, dia cerita. Dia pertama kali dia cerita ke saya, begitu itu langsung bawa ada musibah sama mamanya gitu loh. Ya tadi sampaikan bahwa nama dalam berumah tangga pasti di awal-awal ini tahun-tahun pertama memang mungkin banyak rintangan, banyak cobaan yang mudah-mudahan bisa tabah dan menyelesaikan dengan baik lah. Yang jelas dia baru kasih kabar kalau dia udah sampai di sana, udah ketemu sama mamanya. Tuh. Udah ketemu berarti ya sama Mbak Vena Farel, udah lihat kondisi. Kayaknya sih Ferel udah ketemu dia, ketemu. Saya berharap mudah-mudahan bisa selesai dengan baik lah. Nah, kalau berita detailnya saya kurang tahu ya, karena nggak ngikutin. Saya dapat berita dari anak-anak, dari Ferel. Mengenai perkembangan yang jelas saya bilang sebagai anak ya kalian harus memberikan support lah buat mama kalian. Saya nggak tahu mungkin kan selanjutnya seperti apa, apakah segera kembali ke Jakarta dan bagaimana prosesnya sih belum tahu, tapi yang jelas saya akan memberikan support lah gimana pun mamanya anak-anak kan gitu loh. Jadi gimana anak-anak sama mamanya bisa memberikan dukungan lah sebaik-baiknya, membesarkan. Ada dukungan moral sendiri? Kalau saya ya itu mungkin melalui anak lah gitu loh, karena memang komunikasinya kan saat ini saya dengan anak ya, jadi anak benar-benar bisa memberikan dukungan lah kepada mamanya. Kalau untuk detail materi saya pikir saya karena bukan bagian dari keluarga mungkin nggak mempunyai kompetensi untuk bicara ke situ, Mas. Aduh, kalau
Bagi saya yang jelas saya berusaha untuk menjalani hidup dengan keluarga sebaik-baiknya. Namanya kita kepala keluarga, jadi imam kan pasti berusaha memberikan contoh yang baik lah buat istri dan anak-anak kita. Jadi versi ini seperti apa, Pak? Saya nggak banyak kenal sih ya, kan hanya tahu aja dan dikenalin sama anak-anak juga, pernah ketemu sama Atala juga. Cara komunikasi seperti apa, Mas? Nggak ada komunikasi sih ya, karena memang ya mungkin kita mencoba untuk mengurus keluarga masing-masing lah gitu. Kalau jalan bareng sih belum pernah, tapi beberapa kali pernah ketemu, terutama yang ada hubungannya sama anak-anak dan keluarga. Pasti setiap orang punya pemikirannya masing-masing ya, saya nggak bisa berpendapat untuk masalah yang dihadapi sama orang lain. Langsung baik ya, pada intinya sih secara garis besar siap untuk diperiksa oleh penyidik di Polda Jatim. Tentu sangat kecewa lah ya. Dia kecewanya mungkin double ya, karena kan dia juga mungkin punya pemikiran sejak awal, punya pemikiran tersendiri gitu loh mengenai terlapor ini gitu loh. Tapi kemudian bisa terjadi ini kan tentu menjadi double ya. Sudah mereka sudah di sini semua, sedang sama ibunya, sedang ya mereka berkumpul lah untuk persiapan pemeriksaan besok, kan juga akan didampingi ibunya oleh mereka. Rencana besok tuh meneruskan pemeriksaan yang tertunda sebelumnya, karena pada saat pemeriksaan di awal Mbak Vena itu kondisi badannya nggak kuat dan akhirnya pemeriksaan ditunda dan yang bersangkutan ke rumah sakit dan dilanjutkan dengan rawat inap. Saya juga udah komunikasi dengan baik dengan Bang Hotman dan kita sudah berkoordinasi untuk rencana pemeriksaan besok pagi di Polda Jatim. Ya doa sih ya insya Allah ini semua cepat selesai lah. Gitu loh ya, apa yang kita laporkan prosesnya tetap berjalan, terus mendapatkan hasil yang baik, ya semua bisa mendapatkan keadilan, dia begitu. Ya itu suatu hal yang intinya di sini nih bukan soal keinginan untuk dipenjara atau enggak, bukan lah. Ini kan sebenarnya kan yang kami lakukan itu kan tindakan yang ya memang dilindungi sama undang-undang kan gitu loh. Undang-undang itu mensyarat kalau misalkan ada suatu kejadian dugaan tindak pidana ya kita bisa melapor kepada polisi gitu, dan itu tindak lanjuti gitu. Ya secara prinsip ya kita hanya melakukan itu dan berharap ada hasil yang terbaik gitu loh. Karena kan kita tidak mungkin melakukan sendiri gitu loh. Main hakim sendiri kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ya masalah dia nanti akhirnya gimana sih, itu ya nanti menjadi kewenangan penyidik berdasarkan bukti yang kita sampaikan. Tapi ya kita berharap yang terbaik aja. Itu kan tergantung dia mau gimana. Jadi ya saya sih hanya ikutin mau dia aja. Sudah ada, cuman ya itu rasanya belum pantas saya disclose lah ke publik lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.